Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas artikel ilmiah yang berjudul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5. Nah, studi kasusnya yaitu di Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Artikel ilmiah ini dibuat oleh Tias Kristiana dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan penelitian ini diterbitkan pada bulan Desember 2016. Nah, berdasarkan artikel ilmiah ini, dijabarkan bahwa terdapat masalah di Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Masalah yang ditemui yaitu pekerjaan bagian ICT itu tidak hanya mengelola teknologi informasi saja, namun masih merangkap pekerjaan lain. Nah, selain itu ada pegawai yang bertanggung jawab di bagian ICT dengan mempunyai kemampuan di bidang lain. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pengelolaan TI jadinya nggak fokus. Jadi bisa dikatakan bahwa teknologi yang ada pada saat dilakukan penelitian ini belum digunakan secara maksimal. Dikatakan belum maksimal penggunaan teknologi informasinya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan evaluasi yang berpengaruh pada implementasi pengelolaan teknologi informasi di Dinas Pendidikan dengan menggunakan framework COVID-5 agar pemanfaatan teknologi informasinya itu bisa optimal, efektif, dan juga efisien. Hasil dari evaluasi ini berupa skor hasil pengukuran kinerja TI di Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja TI yang berdasarkan hasil pengukuran yang tadi. Oh iya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti pengumpulan datanya melalui wawancara, kemudian observasi, serta pengumpulan dokumen. Baik, langsung saja kita bahas isi dari artikel ilmiah ini. Nah, di sini penulis menjabarkan kembali bahwa penilaian kapabilitas mempunyai proses yang dapat dicapai sesuai yang ada di COVID-5, yang terdiri dari 6 proses atau 6 level. Jadi ini sesuai dengan COVID-5 ya. Jadi ada level 0, level 1, level 2 sampai ke level 5. Level 0 atau incomplete process itu maksudnya adalah tidak ada pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Kemudian level 1 atau perform proses maksudnya adalah sudah ada proses yang dilakukan akan tetapi hanya sekedar dilakukan saja. Kemudian level 2 manage proses, maksudnya proses sudah diimplementasikan sesuai yang direncanakan, dimonitor, dan disesuaikan apabila belum mencapai hasil yang sudah direncanakan. Begitu juga, dan ada level 3 yaitu establish proses. Ini sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan juga sudah terlihat hasil dan dampaknya bagi organisasi. Kemudian yang level 4 predictable proses. Di sini maksudnya sudah dioperasikan prosesnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan juga batasan masing-masing untuk memaksimalkan hasil yang ingin dicapai di setiap tahapannya. Kemudian kalau yang level 5 optimizing proses yaitu diimplementasikan sesuai yang direncanakan, diatur dengan baik, dan selalu ada peningkatan dalam hal kualitas. Nah, syarat dalam penilaian secara bertahap pada proses COVID ini dengan cara dicek apakah sudah memenuhi persyaratan. Nah, cara untuk menilai level kapabilitas dengan meraih kategori yang sudah ditentukan seperti pada tabel ini. Jadi, tiap-tiap level ini nanti ada level atau ada tingkat kapabilitas prosesnya. Diinisialisasikan dengan eh, huruf N, P, L, dan juga F. N ini maksudnya not a safe, jadi pencapaiannya hanya 0 sampai 15% saja. Kalau yang P atau partially achieved ini pencapaiannya 15 sampai 50%. Kemudian L yang largely achieved ini pencapaiannya 50 sampai 80%, dan juga F fully achieved ini pencapaiannya 80 sampai 100%. Sama level ini pun juga berdasarkan COVID-5. Baik, kita langsung melihat bagaimana sih penulis mengukur
atau mengevaluasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini menggunakan COVID-5. Di sini penulis yang pertama dijabarkan atau yang pertama dia mencari yaitu slide masalah yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu visi dan juga misi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Karena kita butuh informasi mengenai tujuan organisasi, karena nanti kita perlu memetakan tujuan organisasi dengan enterprise goal yang ada di COVID-5. Nah, tujuan organisasi bisa kita dapatkan dari visi dan juga misi organisasi. Baik, di sini penulisnya sudah menjabarkan bahwa visi Dinas Pendidikan Kota Salatiga yaitu mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, berprestasi dan berakhlak mulia. Dan misinya yaitu poin-poin yang ada di bawah ini. Visi ini dijadikan penulis sebagai tujuan dari organisasi. Jadi ini dijadikan sebagai tujuan dari organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Nah, kemudian setelah kita memetakan tujuan dari visi dan misi ini, kemudian kita memetakan tujuan tersebut ke enterprise goal yang ada di COVID-5. Di COVID-5 ada enterprise goal yang terdiri dari 17 enterprise goal, dan di sampingnya ini sudah dikelompokkan juga berdasarkan BSC dimension atau balance scorecard dimension yang terdiri dari finansial, customer, internal, dan juga learning and growth. Nah, setelah dipetakan visi yang ini atau tujuan perusahaan yang mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, dan berprestasi serta berakhlak mulia, ini cocok dengan enterprise goal yang ada di poin keempat, yaitu compliance with external laws and regulation. Kemudian cocok juga dengan poin keenam. Kemudian cocok juga dengan poin ke-15 dan juga 16. Sehingga kita perlu memberikan tanda seperti ini. Jadi kita tandai dari satu tujuan tersebut atau dari beberapa tujuan organisasi, kita petakan ke enterprise goal yang ada di dalam COVID-5. Seperti itu. Nah, di sini jadinya ada 4 enterprise goal dari satu tujuan organisasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kalau dirangkum jadinya seperti ini. Jadi tujuan Dinas Pendidikan Kota Salatiga yaitu mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cinta tanah air, berwawasan kebangsaan, berprestasi, dan berakhlak mulia. Cocok dengan enterprise goal yang ada di COVID-5, poin nomor 4, 6, 15, dan juga 16. Kemudian dimensi DBSC-nya seperti ini. Ini sesuai dengan yang di atas tadi yang ini. Begitu juga hubungan primerinya juga sesuai dengan dokumen COVID-5 yang ini. Ini P-nya kan primary. Jadi misal yang nomor 4 ini compliance with external laws and regulation, itu primary terhadap risk optimization. Seperti ini. Kemudian kalau yang poin 6 dia primary terhadap yang relationship. Kemudian begitu juga dengan 15 dan 16 dia primary dengan optimization. Seperti ini ya. Oke, ini tahap awal untuk memetakan. Jadi kita memetakan dulu tujuan dari visi dan misi. Kemudian tujuan organisasi tersebut kita petakan di enterprise goal yang ada di COVID-5. Setelah dipetakan, kita buat rangkumannya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan hasil pemetaan enterprise goal yang di COVID-5, nanti enterprise goal ini kita akan petakan di dokumen COVID-5 juga pada IT related goal. Jadi yang poin nomor 4, 6, 15, dan 16 yang tadi sudah kita dapatkan berdasarkan tujuan organisasi, kita petakan lagi terhadap IT related goal. Dokumen ini juga
maksud saya tabel ini juga itu ada di dokumen COVID 5. Kita memetakannya dengan cara kita beri tanda seperti ini. Jadi enterprise goal yang masuk dalam tujuan organisasi itu yang mana aja, petakan seperti ini, gambar tandai seperti ini. Kemudian tarik garis ke bawah. Kemudian tandai yang berhubungan primary. Nah, yang S ini kita abaikan saja. Jadi, misal yang nomor 4 ini compliance with external laws and regulation. Kalau ditarik ke bawah, dia akan berhubungan primary dengan IT related goal nomor 2. Kemudian kita lihat lagi ke bawah, berhubungan primary dengan IT related goal yang 10, tapi yang dimensi internal, yaitu security of information processing infrastructure and application. Kemudian ke bawah lagi cari sampai yang ada hubungan primary-nya. Nah, sini ternyata sudah nggak ada lagi yang primary, jadi cuma 2, ini dan ini untuk yang enterprise goal yang pertama. Kemudian kita yang kedua atau yang nomor 6 ini ya, nomor 6 dari enterprise goal di COVID, kita tarik lagi ke bawah, cari yang berhubungan primary. Sini berhubungan primary-nya dengan IT related goal yang nomor 1 di dimensi finansial, yaitu alignment of IT and business strategy. Tandai juga. Jadi tandai IT related goal yang berhubungan primary. Kemudian tarik lagi ke bawah, cari yang berhubungan primary, tandai, kemudian lihat ke kiri, kemudian tandai lagi. Jadi yang nomor 7 untuk dimensi customer ini juga masuk, yaitu delivery of IT service in line with business requirement. Kemudian ke bawah lagi cari yang berhubungan primary sampai nggak ditemukan lagi primary-nya. Kalau sudah, kita lanjut ke enterprise goal yang selanjutnya, yaitu compliance with internal policies. Cari yang berhubungan primary juga, tandai. Nah, ini sebelumnya sudah ditandai oleh enterprise goal yang poin nomor 4 ini ya. Jadi gak apa-apa, sama aja kok. Nah, ini tandai. Kemudian ke bawah ini juga sudah ternyata oleh enterprise goal nomor 4. Lingkari lagi. Kemudian, nah ini berhubungan primary dengan nomor 15. Jadi ini juga ditandai. Kalau sudah, kita lanjut ke yang 16 seterusnya. Cari yang intinya yang berhubungan primary. Oh, ini sepertinya ada typo. Jadi yang nomor 16 ini dia berhubungan primary. Sebenarnya ini yang dilingkari ya, bukan yang ini. Jadi